Welcome to DJ Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kalian yang menonton video ini. Selamat datang di dunia belajar yang mengasyikkan. Saya akan membahas tentang komputasi numerik, di mana nantinya akan mempelajari tentang matematika dan teknologi yang dikombinasikan menjadi satu, dengan fungsinya untuk membuka pintu solusi yang menyelesaikan berbagai macam permasalahan di era digital ini yang sangat kompleks. Saya dengan nama Hanun Fikriyah, NIM 23106511112 dengan prodi Teknik Informatika dan beranggotakan 3 kelompok yang saya sebutkan dengan namanya adalah ini Faisal Tanjung, Dimas Ari, dan Riksa, dan mereka adalah anggota saya dalam tema komputasi numerik, yaitu pengembangan algoritma optimasi untuk menyelesaikan masalah manajemen kualitas pelayanan kesehatan menggunakan metode biseksi. Nama kelompok kami yaitu The Incredibles. Kenapa The Incredibles? Karena The Incredibles artinya yaitu kumpulan para orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Contohnya seperti saya ahli dalam bidang desain grafis, editing maupun tilawah Al-Quran. Dan teman saya Riksa juga mahir dalam bidang editing, juga dalam musik. Lalu Faisal dia itu juga sangat mahir dalam bidang game dan musik. Lalu Dimas, dia juga sangat berkompetisi, maksudnya sangat ahli dalam bidang editing. Dengan dosen pengampu Pak Ilham Syarifuddin, salah satu dosen komputasi numerik di Universitas Muhammadiyah Jember. Tugas atau proyek yang kami buat ini tentunya digunakan untuk melengkapi tugas pada UAS ya, tugas atau bahan proyek UAS kita. Kenapa kok kita itu beranggotakan 4 orang? Kita punya nama kelompok loh. Apa sih nama kelompok kami? Penasaran? Nah, kita punya nama kelompok, namanya The Incredibles. Nah, kenapa mengambil nama kelompok Incredibles? Karena di zaman sekarang kita harus jadi orang yang serba bisa dan dituntut perfect, juga bisa banyak hal oleh perusahaan, terutama di perusahaan zaman sekarang. Karena agar tidak jadi pengangguran seperti Gen Z yang kebanyakan saat ini tidak memiliki pekerjaan, malas bekerja, dan kurang memiliki banyak skill. Dan seperti yang disinggung Pak Ilham di mata kuliah kemarin, dan nama Incredibles ini mengingatkan kita untuk banyak-banyak belajar agar keahlian kita itu bertambah sampai menjadi orang yang ahli dalam bidangnya dan profesional. Mengapa mengambil tema pengembangan algoritma optimasi untuk menyelesaikan masalah manajemen kualitas pelayanan kesehatan menggunakan metode biseksi? Alasan mengapa mengambil tema tersebut yaitu yang pertama, metode biseksi adalah metode yang paling mudah digunakan atau dipelajari. Yang kedua, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya, maka sangat penting dapat didukung sarana dan prasarana yang berkualitas. Yang ketiga, ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien.
Penjelasan singkat tentang pelayanan kesehatan. Yang pertama, yang A, pelayanan kesehatan tingkat pertama diperlukan untuk masyarakat sakit ringan. Yang kedua, diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan rawat inap atau yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, pelayanan kesehatan tingkat ketiga diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Syarat-syarat pokok kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, tersedia dan berkesinambungan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Yang ketiga, mudah dicapai. Yang keempat, mudah dijangkau. Yang kelima, bermutu. Deskripsi pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Layanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Agustino dengan NIM 2010651073. Di sini saya akan menjelaskan tentang biseksi itu apa. Biseksi salah satu metode numerik sederhana untuk pencarian akar persamaan yang telah banyak dikenal adalah metode bagi dua atau bisection. Metode bagi dua didasarkan pada teorema nilai antara dua fungsi kontinu, yaitu bahwa suatu selang A, B harus memuat suatu titik nol fungsi akar persamaan bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda. Misal fungsi A kurang dari 0, fungsi B lebih dari 0. Hal ini menyarankan metode pengulangan pembagi duaan selang dan dalam setiap langkah mengambil setengah selang yang juga memenuhi persyaratan tersebut. Metode biseksi dinamakan demikian karena cara kerja metode ini dalam menghampiri nilai akar yang diinginkan adalah dengan menetapkan dua buah titik dalam sebuah interval yang memuat nilai akar yang diinginkan untuk kemudian dibagi menjadi dua bagian untuk dijadikan sebagai nilai akar yang diharapkan. Bila belum mencapai nilai akar yang diharapkan, maka proses pembagian interval harus dilakukan. Jaminan kerja metode biseksi akan sampai pada nilai akar yang harapkan adalah teorema 1.1. Berdasarkan teorema 1.1 yang menyatakan bahwa bila fungsi X kontinu di sepanjang interval A dan B, dan fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda, maka fungsi A sama dengan 0 untuk suatu bilangan A demikian hingga A kurang dari A kurang dari B. Dengan metode biseksi, nilai A dihampiri pertama kali dengan memiliki X0 yang ditetapkan dengan X0 sama dengan A plus B dibagi 2. Bila fungsi X0 sama dengan 0 atau fungsi X0 dekat kepada nilai 0 untuk suatu nilai toleransi yang diberikan, maka X0 adalah nilai akar dari fungsi X sama dengan 0. Sebaliknya, bila fungsi X0 sama dengan 0 atau fungsi X0 dekat kepada nilai 0 tetapi tidak memenuhi suatu nilai toleransi yang diberikan, maka berdasarkan teorema 1.1 ada dua kemungkinan, yakni nilai akar berada di antara A dan X0 atau nilai akar berbeda di antara X0 dan B. Dari salah satu kemungkinan ini, metode biseksi kembali akan digunakan dengan hampir kedua, yaitu dengan memilih
kondisi X1 sama dengan X0 plus A dibagi 2, atau X1 sama dengan X0 plus B dibagi 2. Secara geometris, metode biseksi yang dikemukakan di atas diilustrasikan melalui gambar 2.1. Bisa dilihat gambar ilustrasi geometris metode biseksi. Selanjutnya, tujuan mengapa proyek ini dilanjutkan oleh Riksa. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Riksanda Madani. Saya akan melanjutkan penjelasan dan mengapa tujuan proyek ini dibuat. Dan saja tujuan mengapa proyek ini dibuat adalah untuk menyelesaikan masalah manajemen kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kehidupan SDM pelayanan kesehatan dan pasien yang lebih baik. Jadi kita memaksimalkan waktu tunggu pasien saat mengantri di rumah sakit. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, ada laptop untuk menjalankan program menggunakan MATLAB, dan handphone untuk koordinasi, dan juga jaringan internet. Lalu untuk flowchartnya, pertama-tama kita mencari studi literatur atau juga referensi sebelum menentukan judul. Setelah mendapatkan referensi, kita menentukan judul, lalu kita menganalisa kebutuhan yang diperlukan. Setelah kebutuhan yang diperlukan sudah kita dapat, kita lanjut ke pengumpulan data. Jika data belum lengkap, maka kita akan melengkapi data terlebih dahulu. Jika data sudah lengkap, maka kita langsung lanjut ke kesimpulan. Dan selesai akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Lanjung dengan NIM 2010651074. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding dengan MATLAB. Di sini saya memiliki X data sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 7, dan Y data sama dengan 14, 11, 10, 11, 12, 15. Nah, ini untuk datanya kita pakai random. Di sini kita hanya untuk memberitakan sumbu X dan Y. Nah, oleh karena itu kita memiliki fungsi kuadrat dengan rumus P sama dengan polyfit dalam kurung X data, Y data, 2 agar memperoleh koefisien fungsi kuadrat. Fungsi waktu tunggu berdasarkan model kuadrat dengan rumus waiting times sama dengan dalam kurung X P 1 dikali X dikali kuadrat 2 plus P dalam kurung 2 dikali X plus P dalam kurung 3. Nah, untuk plot ini sendiri di sini cuma untuk menampilkan diagram dengan coding figur scatter X data, Y data. Nah, ini X data dan Y data ini untuk menampilkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita masukkan untuk plotnya dengan waiting times min dalam kurung X underscore data, max. Min ini untuk minimal sumbu X-nya, sedangkan max untuk maksimal sumbu Y. Untuk detail ini hanya sebagai pemberitahuan saja. X label sumber daya, Y label waktu tunggu. Nah, untuk fungsinya, function root sama dengan bisection model. Di sini karena kita menggunakan model biseksi. Nah, untuk if-nya fan A dikali fan B lebih besar sama dengan 0. Untuk error perhitungan biseksi gagal. Terus fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang sama, kemudian N. Nah, untuk itu kita menggunakan perulangan while dan if. While ini dalam kurung B min A atau 2 lebih besar sama dengan tol. Tol ini termasuk toleransi. Dengan midpoint sama dengan dalam kurung A plus B atau 2. Untuk if-nya, function midpoint sama dengan
0. Dengan treatment pointnya kita sini menggunakan return. Untuk else if fungsi A dikali fungsi midpoint lebih kecil sama dengan 0. Untuk nilai B nya midpointnya dengan else A sama dengan midpoint. Kemudian selesai. Nah, untuk rentan awalnya, sini kita untuk yang A menggunakan 0, sedangkan yang B untuk menggunakan 8 sebagai batas atas. Toleransinya kita menggunakan 0,01. Di sini kita pertama-tama mencari turunan fungsi dari kuadrat dengan perintah derivatif sama dengan X 2 kali P dalam kurung 1 dikali X plus P dalam kurung 2. Untuk memanggil metode biseksi, kita menggunakan fungsi optimal resource allocation sama dengan bisecting method. Balik lagi, karena kita menggunakan metode biseksi, kita harus memakai bisecting method. Kemudian untuk FP-nya, jumlah optimal sumber daya yang dialokasikan untuk meminimalkan waktu tunggu pasien adalah persen per dengan F. Nah, kemudian di sini kita coba untuk menjalankan untuk merunning program tersebut. Ini kita akan menjalankan program tersebut. Nah, untuk hasilnya yang di Windows, jumlah optimal sumber daya yang dialokasikan untuk meminimalkan waktu tunggu pasien adalah 3,3359 dengan sedangkan untuk tampilan diagramnya seperti gambar figur 1 ini. Waktu tunggu, nah balik lagi ini untuk sumbu X, ini sumbu Y. Untuk yang angka 8 kita memiliki data dengan X 6,8611 dan Y 17,7396. Untuk yang di 12 titik putusnya di 5 dengan X 4,95221 dengan Y 11,9069. Nah, kesimpulan dari proyek kelompok kami yang kami buat, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma optimasi berbasis metode biseksi memiliki potensi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan manajemen, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dengan menentukan nilai optimal pada parameter-parameter yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.